mereka adalah hamba-hamba yang dimana mereka, keberadaan mereka menyebabkan bala tidak turun kepada kalian. Keberadaan mereka menyebabkan bencana tidak turun, tidak menimpa kalian. Keberadaan mereka menyebabkan Allah memberikan nikmat dan kebaikan kepada kalian. Walau lahubu, kalau bukan karena beliau-beliau para ulama, kalau bukan karena keberadaan mereka orang-orang saleh, kalau bukan karena mereka tangisan-tangisan ulama yang setiap malam menangis kepada Allah, kalau bukan karena mereka, ini bumi sudah dihancurkan oleh Allah, langit diruntuhkan oleh Allah karena terlalu banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan. Oleh karena itu, ikuti kamu para ulama, jangan engkau dengarkan fitnah-fitnah daripada mereka, pejabat-pejabat yang zalim yang pengen memusuhi para ulama. Orang ulama golongan-golongan yang dimuliakan oleh Allah, sampai-sampai dalam hadis qala Rasul, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawat hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta fil bahr la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya, beserta seluruh penduduk langit dan penduduk bumi, jumlahnya 10 banding 1. Kalau penduduk bumi ada 1 triliun, berarti penduduk langit ada 10 triliun. Allah, para malaikat, seluruh penduduk langit, hatta namlat fi juhriha, sehingga semut-semut yang berada dalam lubang, wa hatta huta fil bahr, ikan-ikan paus, seluruh ikan-ikan yang ada dalam laut, mereka semua mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Siapa mereka? Mereka adalah para ulama. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia, adik-adik, kalau ada yang ribut saya pergi, saya nggak mau ceramah. Saya nggak bisa lama, jadi kamu dengarkan sedikit nasihat yang akan saya sampaikan. Ini majelis ilmu, kalau mau ngobrol di luar sana. Jangan ngobrol di sini. Ini bukan majelis dangdut ini. Kadang kalian majelis ilmu kalian samain sama majelis-majelis biasa. Ini majelis ilmu, kalau mau ngobrol pergi di luar. Kalau duduk di sini kamu kira saya ceramah yang tukang lawak-lawak itu ya? Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya beliau-beliau para habaib yang berjuang di Indonesia. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah olehmu wahai Muhammad, katakan kamu wahai Muhammad, katakan kepada umat kamu, wahai umat, la as'alukum alaihi ajran. Wahai umat, katakan Muhammad kepada kamu punya umat, bahwasanya aku tidak meminta balasan apa-apa, aku tidak meminta ganjaran apa-apa. Nabi Muhammad berjuang untuk kalian, mengorbankan jiwa, nyawa, darah, harta demi kalian, berdakwah kesiangan, kemalaman, panas, hujan demi kalian. Nabi tidak butuh ujrah, Nabi tidak butuh bayaran, Nabi tidak butuh balasan, Nabi tidak butuh imbalan dari kalian, tidak butuh apa-apa dari kalian Nabi Muhammad. Illa, kecuali satu yang Nabi minta dari kalian, itu pun atas perintah Allah. Apa itu? Mawaddata fil qurba, yaitu kecintaan kalian kepada al-qurba, kecintaan kalian kepada al-qurba. Siapa itu al-qurba? Al-qurba adalah beliau-beliau para zuriyah Nabi Muhammad, beliau-beliau para habaib, para keluarga dan anak cucunya Nabi. Beliau-beliau adalah al-qurba yang wajib bagi kamu untuk mencintai. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "An-nujum amanu li ahli sama wa ahli baiti amanu li ahli al-arad." Sesungguhnya bintang-bintang adalah pengaman bagi penduduk langit, keluargaku, anak cucuku pengaman bagi penduduk bumi. Kalau bintang-bintang binasa, maka binasa penduduk langit. Kalau keluarga anak cucuku binasa, maka binasalah seluruh penduduk bumi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Ahli baiti kasafinatin Nuh." Keluargaku, anak cucuku bagaikan perahunya Nabi Allah Nuh. Barang siapa yang naik selamat, yang tidak naik tidak bakal selamat. Saya tanya sama kamu, andaikan sekarang ini bapak-bapak, ibu-ibu, andaikan ibu-ibu hidup di zamannya Nabi Allah Nuh, ada banjir datang, apa yang ibu-ibu lakukan? Ibu-ibu mau ikut siapa? Ibu-ibu mau naik perahunya siapa? Ibu-ibu mau naik perahunya siapa? Ibu-ibu pasti pengen selamat, pengen naik perahunya Nabi Allah Nuh. Di zaman sekarang, kalau ibu-ibu pengen selamat dari fitnah, dari kerusakan, maka ikutilah beliau-beliau, para keluarga, para anak cucu Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad umpamakan mereka adalah perahunya Nabi Allah Nuh. Nah, saudara-saudaraku sekalian,
Di dalam tubuhnya beliau meneruskan tongkat estafet perjuangan daripada datuk-datuknya. Beliau mengorbankan jiwanya, nyawanya, darahnya demi ini negara dan demi ini agama, saudara-saudara. Beliau menjadi singa dimanapun beliau berada. Beliau bukan singa sirkus. Kalau singa sirkus cuma berada dalam kandang, beliau menjadi singa dimanapun beliau berada. Beliau tidak bisa dibeli, beliau tidak bisa disogok, beliau tidak bisa dibayar, saudara-saudara. Beliau akan mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, sekalipun beliau harus dipenjara, sekalipun beliau harus dibunuh. Beliau adalah seorang manusia yang dalam tubuhnya mengalir darah datuknya Nabi Muhammad SAW, dalam tubuhnya mengalir darah perjuangan, dalam tubuhnya mengalir darah darah keberanian daripada datuk-datuknya. Siapa beliau? Beliau adalah Habib Rizik bin Husain bin Jihad, yang pada saat ini beliau sedang berjuang demi menyelamatkan ini negara daripada pengkhianat bangsa, menyelamatkan Pancasila daripada penoda-penoda Pancasila. Beliau pengen menyelamatkan Pancasila dari penoda-penoda Pancasila, justru beliau dituduh sebagai penista Pancasila. Beliau pengen menyelamatkan ini negara dari orang-orang asing yang merampas uang negara, yang merampas kekayaan negara, justru beliau dituduh sebagai perusak negara. Beliau ingin menyelamatkan agama daripada ulama-ulama syuk, daripada ustaz-ustaz, kiai-kiai yang berdiri depan pintu surga sehingga mengatakan yang haram itu halal dan yang halal itu haram demi dunia. Beliau pengen menyelamatkan ini agama dari mereka, justru beliau dituduh sebagai perusak negara, perusak agama, perusak Pancasila. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, diwajibkan bagi kamu untuk mencintai beliau-beliau para habaib, untuk mengikuti beliau-beliau, untuk membela beliau-beliau. Pada sekarang ini, pada saat ini, para habaib, para kiai, para ulama sedang diincar oleh rezimnya Jokowi, sedang diincar para ulama, para habaib, para kiai oleh pejabat-pejabat yang zalim, yang dimana mereka telah disusupi oleh para PKI yang dulu membantai para ulama. Oleh karena itu, diwajibkan bagi kamu, wajib bagi kamu hukumnya untuk membela para ulama kamu, untuk mencintai para ulama, para ustaz, para kiai dan para habaib kamu. Ini rezim tidak benar, saudara-saudara. Ini rezim mirip betul sama dulu. Kemarin di Jawa Timur, para ulama, para kiai, khususnya para habaib didata oleh kepolisian. Apa maksudnya para polisi bangsat? Mereka pengen mendata para habaib mau didata. Dari zaman dulu sebelumnya tidak pernah para ulama didata, hanya di zaman Jokowi ulama didata. Ini mirip dengan zamannya PKI, saudara-saudara. Maka selamatkan oleh kamu, habaib kamu, kiai kamu dan para ulama kamu. Habib Rizik yang berjuang demi negara, demi agama, beliau dicari-cari kesalahannya. Ahok yang telah jelas-jelas menistakan Al-Quran, menghina para ulama, malah dibiarkan, saudara-saudara. Ada apa ini? Ini Jokowi sama Ahok ini kebanyakan nyium pantatnya Cina, jadi ikut-ikutan goblok ini. Mereka ikut sama Megawati itu, Megawati yang tak betul itu. Megawati, kamu udah tua Megawati, tobat kamu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak usah ikut campur kamu urusan kami, urusan umat Islam. Megawati mak banteng satu itu, udah tua, pakai ngomong lagi, kamu kalau mau jadi orang Islam jangan jadi orang Arab. Megawati, bagaimana mungkin kamu bisa pisahkan Islam dan Arab? Islam dan Arab. Qala Rasul yuhibbul Araba li thalathin, li'anni Arabi wal Quran Arabi wa kalam ahlil jannah Arabi. Cintailah oleh kalian Arab karena 3 perkara. Li'anni Arabi, karena aku orang Arab, kata Nabi. Wal Quran Arabi, Al-Quran bahasa Arab. Mungkin Megawati itu nantinya orang Cina kali Megawati itu. Al-Qurannya mungkin bahasa Cina Megawati itu. Ahok sama Jokowi kebanyakan nyusu sama Mega jadi goblok gitu. Penduduk surga berbahasa Arab. Kalau Megawati nggak suka bahasa Arab, berarti penduduk mana itu? Penduduk neraka berarti, saudara-saudara. Kamu jangan pisahkan Islam dan Arab. Islam dan Arab tidak pernah bisa dipisahkan, saudara-saudara. Udah begitu Islam dan Indonesia juga tidak bisa dipisahkan. Kita yang mau membela agama, kita yang mau membela ini negara, malah dikatakan tidak nasionalis.
dikatakan tidak Pancasilais, dikatakan tidak NKRI, dikatakan tidak toleran. Bagaimana mungkin kamu bisa pisahkan Islam dan Indonesia? Kalau bukan karena Islam, tidak akan ada Indonesia. Kalau bukan karena Islam, tidak akan ada merah putih. Kalau bukan karena Islam, tidak akan ada Pancasila. Kalau bukan karena Islam, tidak akan terbuka gerbang kemerdekaan Indonesia. Para ulama, para habaib kami, kamu cari-cari kesalahan, kamu mau masukkan penjara, demi Allah, kami tidak akan pernah mundur. Jikalau kalian para pengkhianat bangsa, kalian para pengkhianat negara, kalian jikalau kalian maju satu langkah untuk melawan para ulama kami, maka kami akan maju 1000 langkah untuk membela para ulama kami. Jikalau engkau berani mati untuk melawan para ulama kami, maka kami mencari mati untuk melawan para ulama kami. Kami para habaib, di dalam tubuh kami mengalir darah Nabi Muhammad SAW. Dalam tubuh kami mengalir darah keberanian Nabi. Dalam tubuh kami mengalir darah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kakek-kakek kami sudah biasa, kakek kami dibunuh biasa, kakek-kakek kami difitnah, kakek-kakek kami dimasukkan penjara. Sayyidina Ali dihina, dicaci maki sampai dibunuh. Sayyidina Ali dihina di mimbar-mimbar, saudara-saudara. Di mimbar-mimbar beliau dihina oleh ulama-ulama yang telah dibeli oleh Muawiyah. Beliau dihina, dicaci maki di mimbar-mimbar sampai beliau dibunuh oleh Ibn Muljam. Bagi kami, kakek-kakek kami telah terbiasa dibunuh. Sayyidina Husain, beliau dibunuh karena melawan pemerintah yang zalim, karena melawan para pejabat-pejabat yang zalim. Sayyidina Hasan dibunuh karena melawan pejabat-pejabat yang zalim. Al-Imam Ali Zainal Abidin dipenjara karena melawan pejabat yang zalim. Para datuk-datuk kami sudah terbiasa dipenjara, terbiasa dengan dibunuh, saudara-saudara. Maka kami tidak akan mempan dengan gertakan kalian. Kami akan terus bangkit melawan kezaliman di negara kami tercinta ini. Kami atas nama umat Islam, kami atas nama rakyat Indonesia mengatakan bahwasanya Habib Rizik bin Syihab bukan hanya miliknya FPI, tapi Habib Rizik miliknya kita, seluruh rakyat Indonesia dan seluruh umat Islam, saudara-saudara. Sekalipun kami harus bermandikan darah, sekalipun kami harus memungut bagian-bagian tubuh kami yang telah terjatuh, sekalipun kami harus mati, tetap kami akan berdiri tegak melawan para pejabat-pejabat yang zalim. Kami akan bangkit melawan para pejabat-pejabat yang zalim. Wahai para pejabat, jikalau kalian lebih membela, jikalau kalian memihak kepada konglomerat, maka saksikanlah kami para habaib memihak kepada rakyat. Jikalau kalian memihak kepada orang-orang yang berduit, kami memihak kepada orang-orang susah. Jikalau kalian dalam perjuangan kalian ada Cina, dalam perjuangan kami ada Nabi Muhammad SAW. Jikalau dalam perjuangan kalian punya uang, ketahuilah dalam perjuangan kami punya senjata yang paling ampuh, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau kalian berani berjuang di jalan setan, maka kami lebih berani, bahkan kami mencari mati untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, saudara-saudara, di setiap kampung kalian, para ustaz, para kiai, para ulama, para habaib, kalian jaga mereka di setiap kampung-kampung kalian. Kemarin banyak orang-orang yang bilang sama saya, Habib hati-hati di jalan atau di mana, sebab sekarang para habaib yang menyerukan kebenaran, para habaib yang melawan pejabat yang zalim, mereka sedang diincar, mereka mau dimasukkan penjara atau bahkan bisa dibunuh. Oleh karena itu, jikalau di sini ada para ulama, para ustaz, para kiai, para habaib, kalian jaga beliau betul-betul, korbankan jiwa dan nyawa serta darah kalian. Sekalipun kalian harus bermandikan darah, kalian perjuangkan para ulama kalian, bela para ulama kalian dimanapun mereka berada. Insya Allah kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahlil husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitan wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.